Luar biasa ya, jemaat Tuhan yang hadir makin banyak. Tadi pagi juga hampir semuanya penuh. Dan sore ini meskipun cuaca tidak bisa kita prediksi, hujan, panas, hujan lagi, tapi Bapak Ibu masih semangat untuk datang kepada Tuhan. Seberapa kita yang siap berkati, angkat tangan kita. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita akan memuji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Sebab kasih Allah kita tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Belum pernah ada kasih di dunia takkan ada lagi. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Hanya kasih Tuhan sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Sebab kami kagum Tuhan, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Belum pernah ada. Mari kita memuji Tuhan. Dunia sanggup menerima diriku.
sembah Tuhan. Mari kita nyatakan ucapan syukur kita karena kebaikan Allah kita yang luar biasa dalam hidup kita. Oh Yesus Tuhan, kasih Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Sore ini Tuhan Kau mengingatkan akan kami akan kasih-Mu yang terlalu besar atas hidup kami Tuhan. Sore hari ini kami mau memuji dan menyembah-Mu. Kami menyatakan syukur kami Tuhan melalui pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Allah kita. Saudara bersukacita sore hari ini. Kita siap untuk lebih lagi buat Tuhan. Tiba saatnya. Sebab keselamatan Allah kita telah dinyatakan bagi kita melalui Yesus Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Anak Domba, satu suara menyatakan, sama-sama nyatakan saudara, hey, keselamatan bagi Allah yang duduk bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Allah kita lebih lagi. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudaraku, luar biasa Allah. Sebab Dia Allah sumber dan kekuatan kita. Allah sumber. Mari kita pujikan pujian ini dengan iman, saudara.
Sebab dialah sumber kekuatan dan pertolongan kita. Gunung batu perlindungan kita. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku. Amin, saudara. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamat. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Diberkatilah kita yang mengandalkan nama Tuhan Allah kita. Terkutuklah yang mengandalkan kekuatan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Pujikan dengan iman, saudara. Hanya Kau, tak kuandalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi saudara. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, saudara. Haleluya. Saudaraku, luar biasa Tuhan dalam hidup kita. Hari demi hari kita lalui dengan mujizat yang dari Allah. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan Yesus pegang erat tanganku. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan dalam hidup kita untuk menjalani hari demi hari. Ketika kita dihadapi dengan masalah dan beban dalam hidup kita, kita percaya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tiada
Terima kasih Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat kami banggakan dalam hidup kami Tuhan. Katakan sekali lagi, Engkaulah alasan. Selamaku hidup. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Inilah permohonan kami kepadamu Tuhan. Kami tidak dapat hidup tanpa tuntunan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mengaku di hadapan Engkau Tuhan, kami adalah anak-Mu yang berdosa. Dan pada sore hari ini kami meminta pengampunan daripada Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Dan pada sore hari ini juga Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau melayakkan kami Tuhan untuk layak bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami dapat mempersiapkan hati dan pikiran kami, biarlah hanya tertuju kepada Engkau saja ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau mengetahui keterbatasan hamba-Mu ini ya Bapa. Hamba menyerahkan diri hamba ke dalam tangan Tuhan, biarlah setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut bibir hamba
segala sesuatu berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Kau memberikan hikmat kepada setiap jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, jemaat-Mu dapat mengerti dan memahami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Apa kabar? Luar biasa, cuma di depan saja. Tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu yang hadir pada saat ini semuanya kabarnya luar biasa. Amin ya semuanya. Kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Temanya masih sama, kita masih membahas tentang doa Bapa kami. Dan pada bagian bulan ini adalah bagian penutup di dalam doa Bapa kami. Yaitu di dalam doa Bapa kami, Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tapi saya mau mengajak kita semua membaca doa Bapa kami. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang hadir pada saat ini bersama-sama membaca, lalu kita merenungkan firman Tuhan, dan biarlah kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan firman Tuhan yaitu Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam akhir doa Bapa kami, kalau biasanya disebut doksologi, itu adalah bagian di mana nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Kita bersama-sama mengatakan bahwa Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Kita mengagungkan, kita memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menaikkan setiap pokok-pokok doa kita, terkhusus kita di dalam berapa bulan yang lalu kita merenungkan perenungan firman Tuhan tentang doa, khususnya doa Bapa kami. Apakah ketika kita datang beribadah, kita hanya sekedar membaca, atau melainkan kita bersama-sama merenungkan dan belajar untuk mengaplikasikan. Di dalam doa Bapa kami, ada beberapa bagian. Kita menaikkan setiap permohonan kita kepada Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan untuk Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan. Kita meminta pengampunan daripada Tuhan, supaya Tuhan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Dan ketika kita meminta, kita memohon kepada Tuhan, ada tugas kita untuk melakukan. Ketika Tuhan mengatakan, ketika kita meminta pengampunan daripada Tuhan, Tuhan juga mengatakan kita juga harus mengampuni orang lain. Dan begitu juga ketika kita menaikkan setiap permohonan kita di hadapan Tuhan. Apakah cuma keluar dari mulut kita saja, ataukah melainkan dari hati kita, kesungguhan kita. Di dalam doa terakhir, di dalam doa Bapa kami, ini merupakan bagaimana caranya kita mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Ada 3 bagian yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama kita melihat bahwa karena Engkaulah yang punya kerajaan. Kita bersama-sama mengakui bahwa Allah lah yang punya kerajaan. Itu berarti bahwa Dialah Allah kita, Dialah Raja kita. Dan kitalah sebagai masyarakatnya, anak-anaknya. Kita mengaku bahwa Allah adalah Raja kita. Berarti kita harus tunduk kepada Allah, harus patuh kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita lalai untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita yang hadir pada saat ini, kita sudah selesai membaca Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tapi yang menjadi pertanyaan,
Apakah kita cuma sekadar membaca atau kita merenungkan? Dan apakah kita cuma merenungkan, tidak melakukan, malah sebaliknya. Ketika kita bersama-sama membaca, merenungkan, dan belajar untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Poin yang pertama, engkaulah yang punya kerajaan. Kita harus tunduk, kita harus patuh kepada Allah. Karena Dia adalah Raja, baik di bumi maupun di surga. Kita harus mengagungkan, kita harus memuliakan Allah kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan setiap perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, saya yakin dan percaya ketika kita memohon kepada Tuhan, kita mengharapkan suatu jawaban. Ketika kita meminta kepada Tuhan, kita berharap Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Tapi yang harus kita sadari, Dia Allah, Allah yang berhak untuk menjawab doa-doa kita dan juga berhak untuk tidak menjawab. Dia akan menjawab setiap permohonan kita ketika itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun kita berdoa guling-guling, pagi, siang, sore, malam, dan kita merasa bahwa Allah tidak menjawab doa kita. Yang perlu dipertanyakan, apakah kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan atau melainkan kehendak kita. Mari bersama-sama kita belajar untuk tunduk, untuk patuh terhadap perintah Allah. Kita juga harus tunduk kepada pemerintah yang ada di Indonesia. Karena dalam Alkitab juga mencatat bahwa kita harus patuh terhadap pemerintah. Bagaimana respon kita sebagai anak-anaknya yang patuh? Pemerintah menganjurkan untuk vaksinasi. Berarti kita harus bersama-sama berpartisipasi. Menjaga protokol kesehatan berarti kita bersama-sama memakai masker dan sebagainya. Kita mulai dari hal yang kecil. Bahkan di dalam keluarga kita juga memiliki peraturan. Kita juga harus menghormati suami kita, istri kita, keluarga kita, orang-orang yang lebih tua. Kita harus tunjukkan bahwa kita patuh kepada Allah dengan cara mempraktekkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Poin yang kedua, yaitu Ia yang empunya kuasa. Allah yang berkuasa, Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi, Dia berkuasa atas kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat kuasa Allah sangat nyata dalam kehidupan kita. Kita sampai saat ini masih diberikan nafas kehidupan bukan karena kehebatan kita, melainkan karena kuasa Allah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan sampai saat ini. Bukan karena kehebatan kita. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan kita. Bukan karena kita hebat, melainkan Tuhan kita yang hebat. Bagaimana respon kita? Kita melihat bahwa Allah berkuasa untuk menyembuhkan. Sudah sangat-sangat terbukti di dalam firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, kapankah kita datang menaikkan setiap permohonan kita kepada Tuhan? Apakah ketika kita mengalami masalah? Apakah ketika kita mengalami sakit penyakit? Bagaimana respon kita ketika doa kita tidak dijawab? Bagaimana respon kita ketika kita suruh menunggu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus percaya bahwa Allah yang mempunyai kuasa, Dia sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tadi pagi saya mengatakan bahwa Allah berkuasa untuk menyembuhkan penyakit. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan perjanjian baru, Allah memberikan makan 5.000 orang, Allah menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Allah berkuasa akan hal itu. Oleh sebab itu mari kita memiliki iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan dengan kehidupan kita. Kita datang sama Tuhan, bukan kita datang ketika kita ada maunya. Tetapi datanglah setiap saat. Doa merupakan nafas kehidupan bagi orang Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau tetangga kita berdoa 5 kali dalam sehari, bagaimana dengan kita? Apakah kita berdoa ketika kita mau makan?
itu pun jangan-jangan tidak begitu. Karena saking laparnya, ya udahlah langsung makan. Oh, ingat baru kalau belum berdoa. Atau ketika kita bangun pagi, apakah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan di sepanjang kehidupan kita? Melainkan kita lah hampir HP kita lihat, cek pekerjaan dan sebagainya. Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua Bapak Ibu. Kesadaran harus kita miliki dalam kehidupan kita. Kita menyadari kuasa Allah dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana respon kita? Kita menerima kuasa Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana seharusnya kita meresponi setiap kasih Allah dalam kehidupan kita? Poin yang ketiga Bapak Ibu yang sangat menarik, yaitu Engkaulah yang mempunyai kemuliaan. Allah lah yang mempunyai kemuliaan. Tadi pagi saya mengatakan bahwa jangan sampai kita mencuri kemuliaan Allah. Allah lah yang layak kita agungkan. Allah lah yang layak kita puji. Allah lah yang layak kita muliakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita bersama-sama melayani Tuhan, bukan hanya sekedar melayani Tuhan, kita harus tahu apa motivasi kita ketika kita pelayanan. Apa motivasi kita ketika kita bekerja. Apa motivasi kita ketika kita berkeluarga. Bapak Ibu, ketika para WL, para pemain musik, para singer, sound system dan sebagainya, Tuhan pilih untuk mereka melayani. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah motivasinya? Apakah ketika kita melayani Tuhan, kita ingin nama kita yang dipuji, atau kita merasa senang kalau dipuji? Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kita bangga atas apa yang kita lakukan, tetapi kita melupakan kuasa Allah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan pakai kita Bapak Ibu. Kita yang ada pada saat ini, kita manusia ciptaan Allah. Apa yang Tuhan titipkan harus kita kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Tuhanlah yang layak dipuji, Tuhanlah yang layak diagungkan, dimuliakan. Firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun yang kau perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, bahwa ketika kita ingin melakukan pekerjaan kita, melakukan tugas kita, melakukan pelayanan kita, kita bukan melihat manusia, melainkan kita melihat Allah. Allah yang agung, Allah yang suci, dan Dia Allah yang layak kita muliakan. Dan Dialah Allah yang layak kita agungkan. Dan pada sore hari ini kita bersama-sama belajar bahwa Dialah yang punya kuasa, Dia yang punya kerajaan, Dia yang punya kemuliaan. Dan kita tahu bagaimana caranya kita bersama-sama belajar untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan melalui kehidupan kita Bapak Ibu. Biarlah dimanapun kita berada, orang-orang dapat melihat bahwa ada Kristus dalam hati kita. Tema tahunan kita mau bersama-sama belajar menjadi seperti Kristus dalam hal berdoa. Tetapi bukan hanya dalam hal berdoa Bapak Ibu. Ketika kita keluar di dalam gereja ini, kita harus dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Harus dapat mempraktekkan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika orang melihat kita, dia melihat ada karakter Kristus dalam hati kita, di dalam hidup kita, di dalam tingkah laku kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menjadi garam dan terang bagi dunia. Bagaimana caranya? Berarti kita harus membawa rasa, berdampak dimanapun kita berada. Baik di dalam komunitas kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita. Kita harus berdampak. Biarlah apapun yang kita lakukan, kita kerjakan. Satu tujuannya Bapak Ibu, supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan.
Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita akan bersama-sama meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita mau mengangkat pujian, Kaulah segalanya. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan atas kuasa Allah yang Tuhan Yesus nyatakan dalam kehidupan kita. Dialah Allah yang layak kita agungkan, dialah Allah yang layak kita tinggikan dalam kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur untuk setiap karya Tuhan yang Tuhan Yesus nyatakan dalam kehidupan kita. Kita datang kepadanya, menaikkan setiap ungkapan syukur kita, mengagungkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kaulah segalanya. Dia Allah yang mengasihi kita. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat. Katakan rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kita mau katakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian ini sekali lagi. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat.
katakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Di dalam hidupku, kerajaanmu Tuhan. Kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang. Kami memandang Engkau pada sore hari ini Tuhan. Kaulah segalanya, kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang dipandang, kaulah yang kupandang. Selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya Yesus. Kaulah segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Kaulah yang layak kami pandang, kami agungkan, kami muliakan. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, karena kami masih diberikan kesempatan sampai saat ini. Kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja ya Bapa, melainkan dapat tertanam di dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah Tuhan, setiap firman Tuhan yang telah kami dengarkan, Engkau yang akan memberikan hikmat kepada kami semua, sehingga kami dapat mengerti dan memahami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau beri hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami Tuhan untuk mengawali setiap kehidupan kami. Ingatkan kami jika kami menyimpang ke kiri dan ke kanan. Biarlah kami senantiasa melakukan setiap pekerjaan kami, usaha kami, kehidupan kami, senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah apapun yang kami kerjakan pada saat ini berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba telah selesai berkata-kata Tuhan, tetapi kami percaya Engkau yang akan senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita akan lanjutkan dengan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami yang masih terus dengan kondisi COVID ini Tuhan. Saya Engkau Tuhan.
bagi warga negara kami. Berkati juga Tuhan jemaat khususnya yang ada di GSIA Bogor ini Tuhan. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang sedang kondisi yang sakit. Kiranya Tuhan menjamah Tuhan. Sembuhkan mereka yang saat ini terbaring sakit. Kiranya Tuhan menjamah dengan kuasa-Mu. Tuhan sembuhkan sehingga mereka bisa berkumpul bersama kami kembali memuji dan menyembah Tuhan. Kami berkati untuk Bapak Gembala dalam pelayanannya Tuhan urapi dengan kuasa yang lebih lagi yang dari Tuhan. Berkati untuk jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan dan juga yang sedang bergumul dengan permasalahan pasangan hidup. Kiranya Tuhan tahun ini menjadi tahun pemulihan, tahun ini menjadi tahun berkat, dan juga berkati jemaat-Mu yang sedang mengalami problema kehidupan, baik masalah ekonomi maupun yang lainnya. Tuhan, sore hari ini kami berdoa Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka. Dan Tuhan Yesus berkati juga untuk gereja-Mu tempat ini, untuk setiap para pelayan Tuhan, kiranya Tuhan urapi dengan kuasa-Mu yang lebih lagi Tuhan. Datangkan jemaat-jemaat baru Tuhan, roh yang mau melayani dan kesatuan dalam setiap para pelayan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan untuk setiap komunitas, baik KW maupun lansia dan yang lainnya maupun sekolah minggu. Mereka yang terus melayani dengan kesetiaan, kiranya Tuhan terus memberkati mereka dengan berlimpah. Guru-guru sekolah minggu dan juga yang lainnya yang pelayanan dalam remaja maupun pemuda, Tuhan terus kembangkan pelayanan mereka. Tuhan, kami perlu Engkau dalam setiap pelayanan gereja kami tempat ini. Memberkati untuk segala dana untuk mengembangkan kualitas sound system maupun alat musik. Tuhan kiranya cukupkan dan lebih lagi Tuhan, Tuhan sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami serahkan pada Bapak Gembala. Jemaat yang dikasih Tuhan, sore hari ini ada beberapa buah pengumuman yang hendak saya sampaikan. Yang pertama, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2022 yang ditandatangani 7 Maret yang lampau, Kota Bogor sudah termasuk dalam PPKM level 2. Oleh sebab itu, tempat ibadah diperkenankan menampung 75% dari kapasitas. Demikian salah satu butir Instruksi Menteri Dalam Negeri. Pembimas Kota Bogor menafsirkan 75% tersebut artinya 75 orang. Dengan demikian, gereja ini termasuk gereja yang lain berkenan menyelenggarakan ibadah pagi maupun ibadah sore dengan memuat sekitar 75 jemaat. Mulai minggu depan, kita mempersilahkan sidang jemaat untuk hadir di ibadah pagi atau sore dengan kapasitas 75 orang. Namun demikian, gereja tetap menghimbau kepada kita sekalian agar tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ya, mencuci tangan, lalu menggunakan sabun atau hand sanitizer, menggunakan menjaga jarak saat pulang atau saat datang, dan tidak berkerumun atau menghindari kerumunan. Yang kedua, gereja ini akan membuka pelajaran katekese baptisan air. Untuk itu kepada sidang jemaat yang ingin ikut
pelajaran tersebut dan ingin dibaptis, atau kepada Bapak Ibu yang punya putra atau putri yang belum dibaptis, mau mengikuti baptisan air, dapat mendaftarkan terlebih dahulu kepada Saudara Rasel atau Saudari Devi. Yang terakhir, yang ketiga, gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh sidang jemaat yang telah mendaftarkan diri kepada Saudara Rasel untuk ambil bagian dalam pelayanan tim multimedia gereja ini. Pertemuan perdana kita akan laksanakan pada Rabu malam via Zoom pukul 20.30. Nanti Saudara Rasel yang akan menginformasikan link Zoom-nya. Perlu sidang jemaat ketahui, yang sudah terbentuk adalah tim sound system, dan tadi siang juga sudah melaksanakan pertemuan perdana, yaitu Saudara Egi, Saudara Daniel Yonatan, Saudara Samuel, dan Saudara Hendrik. Saya dengar Saudara Jason juga akan ambil bagian dalam tim sound system tersebut. Gereja juga mengucapkan terima kasih hari ini kepada Mas Karjanto yang telah pelayanan pagi dan sore ke Bang Hasian, termasuk kepada Saudara Egi. Tadi Bang Hasian pagi main musik, lalu sore ini menjadi WL. Terus terang saya itu kagum dan terharu kalau melihat sidang jemaat yang pelayanan pagi dan sore, luar biasa buat saya. Demikian pengumuman yang saya sampaikan sore hari ini. Akhirnya saya mengajak sidang jemaat bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita dengan pujian Bila Selama Ini. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Inilah yang kami terus mohonkan kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau memperkenankan kami, memakai kami terus menjadi alat berkat, alat kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau sertai
seluruh langkah kehidupan kami. Engkau ubah hidup kami dan Engkau pakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Hari ini kembali Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, menjumpai kami, menyapa kami, melalui sebagian sabda-Mu dan sebagian puji-pujian kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami syukuri kepadamu, kami terus percayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Di akhir ibadah ini hamba memohonkan berkat buat anak-anak-Mu yang telah ambil bagian pelayanan pada ibadah sore hari ini. Engkau memberkati pemberita firman-Mu, WL, singer, tim musik yang mengoperasikan LCD maupun sound system, beserta anak-anak-Mu yang telah meluangkan waktunya untuk bersekutu mendekat kepadamu Tuhan. Engkau memberkati tiap rumah tangga anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau memberikan keharmonisan satu sama lain, memberikan kerukunan, sukacita, saling mengasihi, saling menghormati satu sama lain. Engkau memberkati usaha anak-anak-Mu di tempat ini meskipun dalam keadaan yang demikian sulit. Kami percaya Engkau mampu menolong, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Engkau memberkati pekerjaan anak-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau memberikan perlindungan dan naungan sehingga meskipun mereka bekerja, mereka selalu berada dalam kondisi fisik yang baik karena perlindungan-Mu. Engkau menganugerahkan kesehatan buat anak-anak-Mu di tempat ini. Buat anak-anak-Mu yang juga masih menempuh bangku studi, Engkau memberkati dengan ketekunan, semangat belajar yang tinggi, daya juang yang demikian tinggi, memiliki motivasi belajar yang demikian kuat, dan Engkau memberikan kecerdasan kepada mereka. Engkau menolong mereka untuk meraih masa depan mereka dengan baik. Engkau mempersiapkan dari sekarang. Buat anak-anak-Mu yang memiliki persoalan kesehatan, persoalan yang lain, kami juga percayakan ke dalam tangan. Demi nama Yesus, Engkau menolong, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Sekarang jemaat pulanglah ke rumah kita masing-masing. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.